Pertemuanku dengan Bu Nur di tepi sungai dekat sawah sore itu membuat gejolak baikku yang sudah lama terhenti mendadak timbul kembali. Memang, sejak putus dengan pacarku kira-kira setahun yang lalu, aku sudah berhenti dengan kebiasaan burukku yang gemar mengejar ibu-ibu. Tapi entah kenapa, sejak bertemu Bu Nur, agaknya penyakit lamaku itu pun kambuh lagi. Tak bisa dipungkiri, sejak dulu, aku memang memiliki kekaguman tersendiri pada wanita yang usianya jauh lebih tua dariku. Dan Bu Nur, dengan usianya yang pas, memang persis sekali dengan kriteriaku. Sejak kuliah aku sudah kerja sampingan, tepatnya di bidang investasi saham. Aku menjadi mahir di bidang itu, berkat ajakan teman kuliahku. Selain itu, aku juga dibimbing oleh orang tua temanku, hingga akhirnya menjadi cukup profesional. Sebelumnya, sebut saja namaku Tommy. Pada saat kejadian itu, usiaku 25 tahun dan tinggal di desa. Tepatnya di desa di tepi sungai, yang akses jalannya sedikit sulit. Kendaraan biasanya akan ramai, hanya jika siang dan sore saja. Berbeda dengan malam hari yang cukup sepi, kecuali saat musim liburan. Berkat usaha sampingan itu, aku bisa membeli sebuah rumah di tepi kota. Meski begitu, aku sengaja tak memberitahu ibuku lebih dulu, lantaran ingin memberi kejutan di waktu yang tepat nanti. Mayoritas warga di desaku bekerja di sawah. Biasanya mereka bertani, ataupun membuat bata bahan bangunan. Tak jarang pula para pemuda akan merantau ke kota-kota besar demi merubah nasib mereka. Tapi, lain halnya denganku. Sehari-hari aku hanya di rumah, membantu ibu membuka toko kelontongan untuk kebutuhan kami. Apalagi ayahku juga sudah lama meninggal, membuatku kasihan jika harus meninggalkan beliau sendirian. Pada pertemuanku dengan Bu Nur sore itu, beliau sempat berpesan akan meminjam uang pada ibuku. Dan alasannya, yaitu untuk biaya sekolah putra bungsunya yang duduk di kelas 1 SMP. Aku sendiri sebenarnya malas soal urusan utang piutang, tapi karena ia memelas dan memaksaku. Akhirnya mau tak mau, aku pun meminjamkannya dengan alasan uang itu adalah milik ibuku. Tentunya di balik kebaikan itu, ada rencana khusus yang kubuat untuknya. Kebetulan suami Bu Nur hanyalah seorang buruh serabutan. Jadi, pekerjaannya tergantung siapa yang memberinya pekerjaan. Akhirnya, setelah bertemu tempo lalu, Bu Nur bersedia kusuruh untuk mengambil uang itu di rumahku yang berada di kota. Tentunya dengan alasan tak ada ATM di desa. Aku juga memintanya untuk tak mengatakan pada siapapun, lantaran bisa jadi resiko jika ada yang sampai mengetahuinya. Dan Bu Nur pun setuju saja, serta menyanggupinya. Singkat kata, 2 hari berikutnya, Bu Nur pun datang ke rumahku yang di kota. Sesuai janji, ia datang sendiri menggunakan ojek, dan nantinya akan kuantar pulang sampai rumahnya. Ayo, silakan masuk Bu, kataku saat sudah berada di depan rumahku. Iya Tommy, permisi lo ya, sahutnya sambil mengamati sudut rumahku dengan saksama. Mungkin ia heran, lantaran di usiaku yang masih muda, aku sudah terlihat mapan dan berbeda dengan pemuda desa lainnya. Nak Tommy, tinggal sendiri di sini? Aku hanya mengangguk sebagai jawaban. Dan setelahnya aku persilakan Bu Nur duduk di ruang tamu. Sementara aku pun segera mengunci pintu. Oh ya, suami ibu nggak tahu kan kalau ibu kesini? Tanyaku, memastikannya. Lah wong suami ibu lagi ke Semarang kok. Diajak juragan Kosim kirim barang. Aku senyum-senyum sendiri dalam hati mendengarnya. Oh ya Nak Tommy, gimana? Apa uangnya ada? Aku lantas mencoba bicara apa adanya pada Bu Nur soal uang itu. Begini Bu, uang yang akan ibu pinjam itu sebenarnya milik ibu saya. Kalau soal uangnya sih, pasti ada. Tapi, ibu jangan cerita sama ibu saya loh ya. Loh, memangnya kenapa toh? Ya, soalnya ibu saya itu cerewet Bu, soal uang. Tapi, apa ibu beneran mau nerima uang itu? Tanyaku sambil menoleh ke arahnya. Nampak Bu Nur terheran. Ya maulah Nak Tommy, ibu kan memang lagi butuh biaya toh? Ya udah kalau gitu, ibu akan saya pinjami. Asalkan, kataku sambil mengedipkan mata. Semula,
Bu Nur memang tak langsung paham dengan maksud ucapanku. Asalkan apa toh? Aku tak menjawab, dan justru menoleh ke arah perahu motor itu. Bu Nur yang mengerti akan maksudku pun mendelik kaget. Wajahnya berubah merah padam. Aku sempat ragu bersikap seperti itu. Tapi berhubung sudah terlanjur, maka aku pasrah jika akhirnya nanti Bu Nur akan menegurku. Apa kamu kira? Ibu ini apa? Katanya dengan nada tinggi. Ya, itu terserah ibu aja lah. Lagian, Tommy kan gak maksa toh Bu, kataku sambil menjaga nada bicara, agar terdengar tetap tenang. Rautnya tampak bingung, antara menjaga harga diri dan kebutuhan yang mendesaknya itu. Sejenak ia terdiam dan berpikir. Tapi, di saat itulah, aku justru beranjak hendak pergi, seolah menyesal dengan ucapanku tadi. Padahal dalam hati, pikiranku campur aduk, berharap Bu Nur menyetujui usulanku itu. Tapi rupanya, beberapa saat aku melangkah. Nah Tommy, tunggu. Aku senyum-senyum sendiri, dan sengaja tak menoleh. Aku tahu ia pasti bimbang, dan berat untuk menoyak usulanku itu. Anak ibu kalau sampai besok nggak bisa bayar, dia nggak bisa ikut ujian nak, katanya dengan suara bergetar. Aku tak menjawab. Sementara Bu Nur masih berdiri di belakangku. Sampai tiba-tiba, ya udah nak Tommy, ibu oke. Tapi, katanya menjeda ucapannya. Tapi, apa Bu? Tanyaku sambil menoleh. Nampak ia menunduk malu, tapi, cukup kita yang tahu ya. Seketika aku tersenyum mendengarnya. Tentu Bu, Tommy janji kok. Bu Nur pun mendongak menatapku. Dan karena tak ingin membuang waktu, maka ku tawik ia menuju salah satu ruanganku. Buru-buru amat sih nak, katanya setengah malu, setengah cemas. Soalnya, dari tadi kepikiran sih Bu. Hehehe, kataku sambil mengambil perahu motor itu. Sontak Bu Nur pun kaget. Walah, kok udah kayak gitu toh? Memang sejak awal Bu Nur tiba di rumahku, perahu motor itu pun sudah siaga di parkiran dengan sendirinya. Ya udah Bu, terus gimana ini Belum selesai berkata, Bu Nur justru menimpalinya. Biar ibu cek dulu ya, katanya yang tiba-tiba mengambil perahu motor tersebut, lalu memberi perhatiannya. Saat itu, aku merasa seperti mimpi. Perhatian yang diaturkan itu sungguh berbeda jika dibanding dengan perhatian yang diaturkan pacarku dulu. Dan karena tak ingin ia kerepotan sendiri, maka segera ku ubah haluan negara. Dari yang semula menerima, menjadi memberi. Sasa-sasa buar toh na Tommy, katanya tapi tak kuhiraukan ucapannya itu. Kuberikan seluruh perhatian yang ku bisa hingga musibah banjir bandang pun melanda. Lama aku bekerja pada bidang itu. Sampai akhirnya, satset aja ya na Tommy. Mendengar hal itu, tanpa ragu perahu motor pun melaju melewati samudra biru. Awalnya memang sedang-sedang saja, tapi kira-kira beberapa menit kemudian, perahu motor melaju dengan volume maksimal dengan sendirinya. Sontak suasana rumah yang semula hening, berganti riuh oleh seruan paduan suara. Tak terhitung berapa varian motor digunakan. Yang terpenting bagiku saat itu, Bu Nur bisa hanyut akan kebaikan-kebaikan mulia itu. Dan rupanya usaha baik itu pun tak sia-sia. Lantaran Bu Nur beberapa kali tiba, disusul aku setelahnya. Singkatnya, tak terasa menjelang siang, Bu Nur yang semula sibuk mengatur deru anginnya, akhirnya buru-buru membereskan kabinet, serta segitiga bermuda. Bersiap untuk pulang ke rumahnya. Tapi pada saat ia hendak berpamitan, "Oh ya Tommy, kamu ada cucian piring yang kotor nggak? Biar ibu cucikan ya." Sejenak aku heran, lantaran tiba-tiba ia menawarkan hal demikian. "Wah, nggak usah Bu, Tommy nggak ada piring yang kotor kok." "Alah, coba ibu lihat," katanya yang tiba-tiba menuju dapur, dan menemukan beberapa gelas kopi kotor di sana. "Lah itu, apa ayo, udah nggak usah repot-repot Bu, Tommy bisa nyuci sendiri kok." Namun ucapanku tak digubrisnya. Ia lantas membawa gelas itu ke belakang, dan mencucinya di dekat sumur. Sejenak aku bersandar di ambang pintu dapur, sambil mengamatinya. Entah kenapa, memperhatikan cara mencucinya yang lincah, sungguh membuatku terkesima. "Jangan capek-capek toh Bu," kataku pelan, sambil memiuknya dari belakang.
Sontak Bu Nur terkesiap. Ih, Natomi ngagetin aja toh. Ibu lagi nyuci. Kok malah diwodain sih? Aku tak menjawab. Dan alhasil, aku menemaninya hingga selesai, sambil bercanda dengannya. Dan sebelum pulang, tak lupa aku berikan amplop berisi dana dengan jumlah yang dibutuhkannya. Selain itu, aku juga meminta Bu Nur untuk merahasiakan apa yang telah tadi kami lalui bersama. Waktu pun terus berjalan. Beberapa hari setelahnya, aku kembali mendapat keberuntungan. Saham yang kujual, rupanya mendapat untung besar. Alhasil, uang hasil saham itu pun sebagian kugunakan untuk syukuran dengan teman-teman dan keluarga, dan sebagian lagi kutabung untuk keperluan dadakan yang mungkin saja dibutuhkan. Sementara Bu Nur, sejak beberapa hari setelah peristiwa itu, tak ada lagi kabar. Kupikir ia sudah lupa dengan pinjamannya padaku. Tapi, rupanya tidak. Kira-kira seminggu kemudian, aku mendapat pesan WA dari ibu dua anak itu. Semula aku kira ia windu dengan kebaikan yang kuberikan seperti waktu lalu. Tapi, rupanya tidak juga. Bu Nur justru mengatakan, jika salah satu temannya, Bu Lilis sedang butuh dana juga. Memangnya, ibu cerita sama Bu Lilis ya? Tanyaku melalui pesan WA. Enggak kok Natomi, ibu cuma ngasih saran aja sama dia, biar pinjam ke ibunya Natomi. Tolong sampaikan ke ibumu ya nak, katanya yang kubalas. Iya bu, kupikir, memang ada saja ibu-ibu di desaku. Kebanyakan dari mereka sering pinjam dana pada tetangga. Sampai esok harinya, tepat pagi-pagi sekali, ibuku mendapat telepon dari anggota PKK, jika ada pertemuan dadakan. Dan sayangnya, belum sempat mengatakan pesan Bu Lilis kemarin, ibuku buru-buru berangkat pergi. Kupikir, mungkin sepulang ibu saja, aku memberitahu pesan Bu Lilis itu. Akhirnya pagi itu, aku sendirian yang menjaga toko ibuku. Dan barulah menjelang siang, aku menutup toko untuk istirahat sejenak. Tapi ketika toko tutup, dan aku hendak melangkah ke rumah, mendadak Bu Lilis datang menemuiku. Ibunya? Ada Natomi? Tanyanya sambil berdiri di ambang pintu. Ibu lagi ikut pengajian PKK, Bu. Memang Bu Lilis mau beli apa? Tanyaku pura-pura tak tahu. Padahal aku tahu, maksud Bu Lilis mencari ibuku. Enggak kok Natomi. Ibu cuma ada perlu sedikit sama ibumu. Perlu apa sih, Bu? Biar nanti Tommy yang sampaikan. Akhirnya, saat itu juga Bu Lilis menjelaskan persis seperti apa yang Bu Nur katakan kemarin. Hanya saja, wajahnya begitu memelas, meski tak mengurangi kecantikannya. Ya, Bu Lilis memang lebih cantik daripada Bu Nur sahabatnya. Memangnya, butuh berapa sih Bu? 1 juta aja kok Tom. Kayaknya kalau segitu, ibuku nggak ada Bu. Soalnya kemarin, ibu baru kulak buat toko. Tapi, kalau mau, saya ada kok Bu, kataku sambil menyeringai. Ya udah Natomi, kalau gitu, ibu pinjam sama kamu aja ya. Mendengar itu, aku pun bersorak riang, lantaran yakin, jika nantinya, aku akan mendapat keberuntungan. Boleh saja kok Bu, tapi, aku sengaja menjeda ucapanku. Tapi, apa toh nak Tommy? Tapi Bu Lilis janji. Jangan marah loh ya, nampak ia sedikit terheran. Sebelum akhirnya mengangguk. Gini Bu, Tommy kan sudah lama nggak pacaran. Jadi, Tommy kan juga nggak pernah Aku kembali menjeda ucapanku. Nampak Bu Lilis sedikit kebingungan. Maksudnya Tommy, apa toh? Ya itu Bu, Tommy nggak pernah. Kataku sambil menoleh ke arah perahu motor di balik kabinet itu. Dan benar dugaanku. Respon Bu Lilis sama persis seperti Bu Nur waktu lalu. Nampak wajahnya merah padam menahan emosi padaku. Kamu gila ya Tom? Ibu ini bukan orang kayak gitu, katanya sambil membuang muka. Sementara aku berusaha bersikap setenang mungkin. Tommy nggak maksa kok Bu, semua kan terserah ibu. Aku tahu, ia pasti berpikir keras tentang usulanku. Aku hanya perlu menunggu respon baik dan mulia, sama seperti yang terjadi pada Bu Nur. Seperti saat kuoda Bu Nur tempo lalu, lagi-lagi, aku meninggalkan Bu Lilis yang nampak berpikir. Aku melangkah menuju rumahku, seolah cuek padanya. Dan ternyata, keberuntungan masih memihakku. Pada saat aku hendak membuka pintu, mendadak Bu Lilis menghampiriku. Kalau misalkan ibu iya, terus,
Harus di mana, Tom? Sontak aku menoleh sambil tersenyum. Di mana? Apanya, Bu? Tanyaku pura-pura tak tahu. Alah, jangan pura-pura nggak tahu ah. Tanpa menjawab, buru-buru kutawik Bu Lilis masuk. Tom, kalau ibumu datang gimana? Ibu pulangnya nanti malam kok, Bu. Kataku sambil melangkah maju. Deru angin pun menerpa wajah saat kami bersitatap. Bahkan mata kami seolah saling bicara dari hati ke hati. Sebelum akhirnya sambutan demi sambutan pun terjadi. Untuk rapat paripurna yang kedua itu, aku justru merasa ada yang lain. Cenderung lebih pasif, tapi lebih atraktif. Tapi, bagiku itu tak masalah. Karena yang terpenting saat itu, masalahku dan masalahnya bisa teratasi. Aku terus berkonsentrasi membawa suasana lebih baik lagi. Terutama ketika perahu motor itu mulai melaju. Dan seruan kebaikan itu pun bergema lagi. Memang kalau pinjam dana, harus gini ya Tom, katanya di sela-sela kebaikan itu. Ya tergantung sih Bu. Tergantung gimana toh maksudnya. Ya kalau orangnya cantik kayak ibu, ya harus gini. Kataku sambil cengengesan. Kamu bisa aja, kata Bu Lilis yang tiba-tiba mengambil manuver laju, sampai-sampai hampir saja aku tiba lebih dulu. Namun, di tengah rapat paripurna negara itu, kami sama-sama tak menyadari jika sejak tadi ada orang yang berdiri di ambang pintu. Kami bahkan baru tersadar ketika seseorang itu mendekat. Wah, Lis, kok kamu nggak ngomong-ngomong toh? Sontak aku dan Bu Lilis kaget, bahkan mengerem mendadak. Secara bersamaan, kami menoleh. Rupanya Bu Nur datang lantaran mencari sahabatnya itu. Bahkan ia tertegun mengamati kebaikan yang sedang berlangsung meriah itu. Maaf Nur, ini cuman... Bu Nur tersenyum santai lalu menimpali. Udah nggak apa-apa. Lah, wong kemarin aku juga sama kok. Ya kan Tom? Katanya, sambil menoleh ke arahku. Spontan aku mengangguk sambil tersenyum. Membuat Bu Lilis makin terkejut. Ia hendak menjawab, tapi Bu Nur lebih dulu berkata, aku bantuin ya Lis. Kata-kata itu begitu saja terlontar darinya, seolah menawarkan bantuan layaknya arisan. Bahkan tanpa kami kira, ia segera meletakkan kabinet, serta jajaran negara lainnya, dan buru-buru menyiapkan masalahnya. Dan akhirnya, ya, siang itu pun, kerukunan antar tetangga pun terjadi. Baik aku, Bu Lilis dan Bu Nur, sama-sama saling bahu-membahu menyelesaikan masalah masing-masing. Bahkan akhirnya, sejak itu pula, aku seperti langganan arisan bagi mereka. Menurut keduanya, aku memiliki kelebihan yang tak dimiliki suami masing-masing. Meski begitu, pinjaman-pinjaman mereka pun terus berlanjut. Hanya saja aku tak pernah bisa menagihnya. Sebab setiap kali kutagih, keduanya selalu menawarkan solusi kebaikan itu padaku. Aku memilih menerima pembayaran non-tunai yang jauh lebih berkesan daripada uang itu sendiri. Alhasil, kebaikan itu pun terus berlanjut hingga saat ini. Entah sampai kapan kebaikan itu akan berakhir. Tapi yang pasti, baik aku, Bu Lilis, dan Bu Nur selalu berusaha agar kerukunan tetangga itu terjaga dan baik-baik saja.